Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Putri Regina Amalia Kamil dengan NIM F1B122008. Saya Fatmawati dengan NIM F1B122019. Saya Putri dengan NIM F1B122034. Saya Silviana Wanda dengan NIM F1B122038. Saya Sulastri dengan NIM F1B122042. Saya atas nama Yogi Hendrawan dengan NIM F1B122046. Saya Sidarianti Dahlan dengan NIM F1B122050. Kami akan mempresentasikan tugas optika modern yang berjudul aplikasi spektrograf dengan menggunakan satu set monokromator. Monokromator adalah perangkat optik yang memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik, yaitu cahaya dengan satu warna dan lebar pita yang sangat sempit. Monokromator digunakan dalam instrumen pengukuran optik seperti spektrofotometer dan pembaca mikroplat. Monokromator bekerja dengan memanfaatkan fakta bahwa panjang gelombang yang berbeda memiliki indeks bias yang berbeda saat melewati suatu material. Monokromator memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Celah masuk, 2. Cermin, 3. Penyebar cahaya yang bisa berupa prisma, kisit difraksi atau filter, yang 4. Lensa, yang 5. Celah keluar. Spektrograf adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis spektrum cahaya atau radiasi elektromagnetik dari berbagai sumber. Secara umum, spektrograf digunakan untuk memetakan intensitas cahaya berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Fungsi utama spektrograf ada dua, yaitu yang pertama menganalisis spektrum cahaya, di mana spektrograf memisahkan cahaya yang datang menjadi komponen-komponen spektrum sehingga kita dapat melihat bagaimana intensitas cahaya bervariasi dengan panjang gelombang atau frekuensinya. Yang kedua, spektrum emisi dan serapan. Dalam spektroskopi emisi, spektrograf digunakan untuk memetakan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh bahan yang terionisasi atau dipanaskan. Dalam spektroskopi serapan, ia digunakan untuk menganalisis panjang gelombang cahaya yang diserap oleh suatu bahan. Komponen utama spektrograf. Yang pertama, sumber cahaya. Biasanya sumber cahaya kontinu atau sumber cahaya tertentu yang akan dianalisis. Yang kedua, monokromator. Alat ini memisahkan cahaya menjadi komponen-komponen panjang gelombang yang berbeda. Biasanya menggunakan kisit difraksi atau prisma. Yang ketiga, detektor. Menangkap cahaya yang telah dipisahkan dan mengukur intensitas pada panjang gelombang tertentu. Detektor bisa berupa detektor foton, kamera, CCD atau array fotodioda. Yang keempat, layar atau output. Hasil spektrum yang ditampilkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara intensitas dan panjang gelombang. Kemudian prinsip kerja. Yang pertama, cahaya yang masuk ke spektrograf akan dipisahkan oleh monokromator menjadi komponen-komponen panjang gelombang yang terpisah. Yang kedua, setiap panjang gelombang kemudian diteruskan ke detektor untuk dianalisis intensitasnya. Dan yang ketiga, outputnya berupa spektrum yang merupakan representasi visual dari intensitas versus panjang gelombang. Fotometer spektrum adalah perangkat yang mengukur serapan atau transmitasi cahaya dari sampel tertentu pada panjang gelombang tertentu. Fotometer spektrum terdiri dari sumber cahaya yang terdapat lampu tungsten atau lampu deuterium. Cahaya yang keluar dari sumber cahaya dibiarkan melalui sebuah prisma, sedangkan celah prisma membagi cahaya menjadi panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan celah dengan panjang gelombang cahaya tertentu diperbolehkan lewat dengan mengubah sudut prisma. Kita dapat memilih panjang gelombang yang berbeda. Di sebelah celah, kita memiliki sel panahan sampel yang menampung cuet yang berisi sampel kita. Cuet dapat terbuat dari gelas plastik atau quartz. Biasanya quartz cuet digunakan untuk sampel yang menyerap sinar UV. Pendeteksian cahaya yang keluar dari sampel dilakukan dengan tabung fotomultiplier atau fotodioda. Jika konsentrasi sampel lebih banyak, maka serapan cahaya akan lebih banyak. Jika konsentrasi sampel lebih sedikit, maka serapan cahayanya adalah lebih sedikit. Hukum Lambert menyatakan bahwa banyaknya cahaya yang diserap sampel berbanding lurus dengan konsentrasi sampel dan jarak yang ditempuh cahaya melalui larutan. Secara dinyatakan dengan serapan A berbanding lurus dengan konsentrasi C dan panjang lintasan L dengan menghilangkan proporsionalitas. Kita memperkenalkan sebuah konstanta yang disebut sebagai molar. Koefisien kepunahan fotometer spektrum dapat terdiri dari dua jenis fotometer spektrum sinar tunggal dan fotometer spektrum sinar ganda. Fotometer spektrum yang telah kita bahas sejauh ini adalah spektrum sinar tunggal. Fotometer spektrum berkas ganda terdiri dari cermin yang dilapisi sebagian, juga dikenal sebagai pemecah berkas, yang membagi berkas cahaya yang datang menjadi dua bagian. Satu berkas dibiarkan masuk ke sel sampel, sementara berkas lainnya dipantulkan lebih lanjut oleh cermin dan dibiarkan masuk. Sel referensi umumnya memegang kontrol atau larutan kosong cahaya yang keluar dari sel sampel, dan sel referensi terdeteksi oleh detektor dan dianalisis oleh komputer. Kurva standar adalah grafik yang diplot sebagai serapan dari larutan yang diketahui konsentrasinya. Diketahui, maka garis lurus grafik Y adalah sama dengan MX tambah C setelah kurva standar diplot. Digunakan untuk mencari konsentrasi larutan yang tidak
tidak diketahui. Absorbansi larutan yang tidak diketahui diambil dengan fotometer spektrum dan dibandingkan dengan grafik kurva standar. Ini memberikan informasi tentang konsentrasi larutan yang tidak diketahui.